Sebagai perancang busana, nama Yohanes lebih dikenal karena gaun-gaun pengantinnya yang menjadi incaran sejumlah selebritis yang berniat naik pelaminan. Dari tangan dingin perancang kelahiran Tegal yang berkali-kali masuk dalam daftar muri karena rancangan gaun uniknya itu, lahirlah sebuah gaun cantik yang menjadi saksi bisu indahnya hari bahagia di pelaminan. Sebagai perancang busana papan atas, Yohanes tidak pernah sepi dari pesanan gaun pengantin. Untuk saat ini saja, tercatat 4 selebritis masuk untuk menunaikan tugasnya sebagai bintang film sambil menikmati keindahan kota San Francisco. Pengalaman selama bekerja di hadapan kamera di negeri orang masih kuat diingatan Winky. Apalagi ia baru saja meninggalkan San Francisco 2 pekan yang lalu. Pengalaman serunya, gue merasakan rumah sakit Amerika. Gue sempat masuk emergency di sana. Jadi ada satu scene gitu pas kita syuting, itu ada kayak apa namanya lari deh gitu, lari di atas mobil. Terus tiba-tiba pas lagi udah cut gitu, gue harus loncat kan dari mobil ke bawah gitu. Nah, harusnya tuh loncatnya ke kanan karena yang di kanan yang ada pengamannya. Gue lupa ke kiri, pas ke kiri kaki gue nyangkut kepleset. Selain oleh-oleh cerita, luka kecil di tangan Winky akibat terjatuh mungkin bisa menjadi monumen indah yang mengukir pengalaman pertamanya merasakan rumah sakit di Amerika Serikat. Oh, nih bekasnya nih. Nih tangan gue jatuh pas di sini kaki gue rada hancur terus ini masuk batu ke tangan gue. Jadi pas gue nahan gitu, batunya masuk ke dalam. Terus udah hancur. Akhirnya gue bawa ke emergency, dikeluarin lah batunya segala. Enggak apa-apa, standar lah, pasti ada resiko. Tapi lucu aja gitu, gue bilang, oh gokil, gue udah merasakan semua nih di Amerika. Sampai masuk rumah sakit segala macam. Mendapat honor sudah pasti, tapi selain honor di sana, ia juga mendapat kesempatan untuk memperluas pergaulan. Ia juga bisa merasakan uniknya berpuasa di negeri orang. Puasa bener kali di sana. Lebih lama di sana. Bukanya jam 7 karena kan baru malamnya tuh baru jam 7 malam. Nah, lebih lama di sana karena jam 7 malam baru buka gitu. Semua pengalaman itu menggoreskan niat di hati Winky untuk kembali ke negeri Paman Sam. Bukan untuk berlibur atau bernostalgia mengenang pengalaman tak terlupakan itu, melainkan untuk mempelajari bahasa. Gue di sana nggak belajar bahasa, cuman gue ngeliat orang semua kayaknya enak banget gitu ngomongnya gitu ya. Terus ya gue ingin kalau bisa sih kalau ada waktu nyoba 2 bulan ke sana lagi deh untuk sekolah apa aja lah, bahasa sih sebenarnya gitu. Dari sekian banyak cerita manis itu, ada nggak sih kisah sedih di balik kepergian Winky selama 2 bulan ke Amerika Serikat? Nggak ada pengalaman nggak menyenangkan sih, menyenangkan semua. Oh pernah ada pengalaman yang lumayan nggak menyenangkan, waktu itu kan sempat hawanya 11 derajat apa suhunya, terus anginnya kencangnya setengah mati. Terus kita ada syuting di pantai pagi-pagi, itu gue cuma pakai baju 2 lapis gitu. Itu dinginnya kayak setan. Semua kisah luar biasa itu diperoleh Winky hanya dalam waktu 2 bulan. Ditambah dengan jalan-jalan bersama Kenes sang istri selama 3 hari, dirawat di rumah sakit 1 hari, serta jadwal syuting yang padat, wajar kalau Winky tidak banyak berbelanja. Shopping nggak terlalu banyak sih sejujurnya, karena ya gue lebih banyak shopping beli belanja plat buat DJ ketimbang beli baju gitu-gitu. Ya mahal, Bo. Iya, dolar gokil. Jadi harus sedikit berhemat ya di sana. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Setelah berhasil menjadi presenter papan atas yang membawa dirinya ke puncak popularitas, Indy Barens mulai dikejar tuntutan para penggemarnya. Rata-rata penggemar Indy yang gigih ingin mengetahui semua seluk-beluk idolanya itu menuntutnya untuk sesering mungkin berbagi cerita. Tak puas hanya menyaksikan Indy Barens dengan kiprahnya di layar kaca, fans berat Indy Barens menuntut sang idola untuk membuka hubungan langsung dengan para idolanya melalui dunia maya. Menjawab keinginan para penggemarnya itu, akhirnya Indy pun tergerak untuk membuat website.
Aduh, sebetulnya saya sendiri kalau punya situs website malu ya. Tapi kebetulan manajemen saya sudah membuatkan itu gitu. Jadi mungkin itu satu usaha untuk bisa membuat orang-orang yang ingin lebih tahu banyak tentang saya boleh dan melihat dari situs website. November nanti aku mau launching. Awalnya ia tidak pernah berpikir untuk membuat website, apalagi ia merasa bukanlah seorang selebritis besar. Namun sekali lagi demi para penggemarnya, ia pun rela meluangkan waktu dengan membuat situs tentang dirinya. Biasanya sih kalau orang-orang yang ketemu dengan saya, mereka tuh suka banyak tanya ke saya, "Punya website nggak sih Tendi?" Gitu. Jadi kita pengen lihat, pengen tahu, pengen Friendster lah, pengen apa gitu. Terus kebetulan Kiki manajer saya berpikir bahwa, "Bikin website Yundi," gitu. Kayaknya itu juga satu usaha buat bisa mendekatkan diri kepada mereka gitu. Apa saja yang disuguhkan di situs miliknya itu? Yang jelas semua tentang Indy Barens yang ingin diketahui orang. Jadi mungkin isinya kurang lebih ya gambaran yang saya dapat dari manajemen saya, dari Kiki manajer saya, ada profil saya, ada, posting foto, foto saya dan juga mungkin mereka-mereka yang mau posting foto kepada saya bisa, ada chat room juga ya, terus juga ada, profil dalam pengertian ada galeri foto, ada program acara-acara saya. Kehidupan pribadi Indy pun akan terbuka lebar di websitenya itu. Profil keluarga paling tidak juga itu menjadi satu gambaran paling tidak highlight sedikit lah gitu. Jadi mereka tidak hanya melihat dan tahu saya dari sisi seorang presenternya saja gitu. Saya juga ingin mereka tahu bahwa saya punya keluarga, kehidupan saya yang lain itu apa saja gitu. Saya pinter masak, pinter ini, nggak ada yang bohong-bohong. Selain sebagai ajang untuk membuka hubungan langsung dengan para penggemarnya, website Indy Barens juga dipergunakan untuk menjaring kritik dan saran demi perbaikan diri. Itu adalah satu saran untuk komunikasi dengan saya gitu. Saya sendiri sebagai manusia yang memang ingin perlu peningkatan, perlu saran dan kritik dari mereka. Itu juga satu saran untuk bisa peningkatan kepada saya pribadi. Di akhir tahun ini, desainer Yohanes banyak mendapatkan permintaan gaun pengantin selebriti. Tercatat ada 4 pesanan busana yang harus diselesaikannya segera. Sebagai perancang busana, nama Yohanes lebih dikenal karena gaun-gaun pengantinnya yang menjadi incaran sejumlah selebritis yang berniat naik pelaminan. Dari tangan dingin perancang kelahiran Tegal yang berkali-kali masuk dalam daftar muri karena rancangan gaun uniknya itu, lahirlah sebuah gaun cantik yang menjadi saksi bisu indahnya hari bahagia di pelaminan. Sebagai perancang busana papan atas, Yohanes tidak pernah sepi dari pesanan gaun pengantin. Untuk saat ini saja, tercatat 4 selebritis masuk dalam daftar tunggu calon pengguna pakaian pengantin yang dibuatnya. Mereka diantaranya Andri Stinky dan Once Dewa yang akan menikah di bulan Desember nanti. Irwan Chandra dan Fanny Fadilah yang akan menikah di bulan Februari. Keempat selebritis ini telah mempercayakan penampilannya di hari bahagia nanti di tangan Yohanes. Gaun ini adalah rancangan khusus Yohanes untuk Ima Angelica, calon pendamping hidup Once. Ima akan memakai gaun saya 2 buah. Yang satu adalah untuk pemberkatan gereja di pagi harinya dan yang satunya adalah untuk resepsi di malam harinya. Dan kebetulan untuk yang pemberkatan gereja yang sekarang ada di samping saya sudah selesai. Kapan gaun indah ini akan dikenakan sang calon pengantin? Yohanes menyebut tanggal 21 Desember sebagai hari bahagia itu. Menurut schedule yang saya dapat, kurang lebih tanggal 20-an di bulan Desember yang akan datang. Untuk Irwan Chandra yang sudah dikenalnya cukup lama, Yohanes memberi harga pertemanan bagi 2 buah gaun yang akan dikenakan calon pendamping Irwan Chandra di pelaminan nanti. Nah, jadi dari Irwan Chandra telah disepakati menggunakan 2 buah gaun juga. Jadi untuk pemberkatan gereja serta untuk resepsi di malam harinya. Juga di bulan Februari, gaun indah Yohanes akan mempercantik calon pasangan hidup Fanny Ucup Fadilah.
Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.